Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denova Nurul Sofyan dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fiber optik. Lanjut aja, kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkan dari satu titik ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari rambut kita. Nah, beda halnya dari kabel yang lain memakai bahan dari tembaga. Dari kabel jenis ini memiliki dua jenis mode transmisi, yaitu single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisinya. Dan kedua ada multi mode yang menggunakan media LED. Biasanya jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu saat instalasi jaringan dengan kelas menengah atas. Fungsi kabel fiber optik, pada dasarnya fungsi kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yaitu menghubungkan antar komputer dengan pengguna satu sama lain dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang sangat tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabit per detiknya. Selain itu, karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Namun tentunya dengan banyak kelebihan yang diperoleh harus dibayar lebih mahal. Itulah sebabnya kabel jenis ini tidak dipakai oleh sembarang orang. Biasanya perusahaan skala besar serta operator telekomunikasi yang lebih sering memilih menggunakan kabel fiber optik ini. Bahkan saat ini perusahaan pengembang WiFi pun sudah mulai menggunakan fiber optik karena lebih cepat dan stabil. Lanjut aja, mulai dari kelebihan kabel fiber optik adalah jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar dengan serta jarak transmisi yang sangat jauh dengan kapasitas gigabit per detik, maka memberikan kebebasan bagi perusahaannya. Nah, yang kedua, meskipun memiliki kemampuan yang sangat besar, bentuk fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lain karena bahan serat kaca dan plastik. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. Yang ketiga, karena tidak menggunakan arus listrik, kabel fiber optik ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat sehingga banyak digunakan perusahaan besar. Yang keempat, meskipun memiliki kecepatan akses yang tinggi, namun tetap memungkinkan hilangnya data sangatlah rendah. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan validitas data. Yang kelima, karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya konsleting juga tidak akan terjadi dalam keamanan. Hal keamanan juga sangat terjamin. Lanjut, di sini ada kekurangan fiber optik. Kekurangan terbesar dari kabel fiber optik ini adalah harganya yang sangat cukup tinggi atau mahal ya. Jadi hal ini sangatlah wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya yang sangat seperti itu. Oleh sebab itu, penggunaan kabel jenis bukanlah sembarang, melainkan dan memang menginginkan akses lebih cepat. Yang kedua, selain memakan biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, melihat alat-alat yang digunakan jugalah tidak murah. Yang ketiga, pada penempatan kabel fiber optik biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung agar proses perjalanannya gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Lanjut, di sini ada cara kerja fiber optik. Sebelumnya sudah sempat dijelaskan bahwa kabel fiber optik tidak mengalirkan listrik namun cahaya. Tapi listrik yang diperoleh konversi menjadi sinyal cahaya dan dialirkan antar komputer yang terhubung dalam suatu jaringan skala besar. Hal ini menjadikan kabel fiber optik sangat cocok digunakan pada wilayah dengan terbanyaknya gangguan elektromagnetik.
Jika pada kabel koaksial atau twisted, panjangnya kabel seringkali menjadi penghambat, namun hal ini tidak berlaku bagi kabel fiber optik. Bahan baku yang terbuat dari serat kaca murni mampu membawa cahaya untuk mentransmisikan data secara terus-menerus tanpa menghiraukan panjang kabel yang digunakannya. Inti dari kabel fiber optik ini menggunakan cara kerja dengan memanfaatkan cermin untuk menghasilkan total internal reflection atau bahasa umumnya dalam refleksi total pada bagian serat kaca. Itulah pengertian fiber optik yang perlu Anda ketahui, terutama jika Anda ingin melakukan instalasi jaringan meskipun memiliki harga yang lumayan tinggi. Namun dengan melihat manfaat serta keuntungan yang diperoleh, maka sangatlah wajar beberapa perusahaan ini menggunakan kabel fiber optik ini. Sekian cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.